Selamat bertemu kembali saudara-saudari. Selamat berjumpa di hari ini, di mana tempat saya berada hari Jumat. Semoga di akhir pekan ini Anda juga senantiasa menikmati anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ya, hidup di dalam pertobatan, ya, hidup di dalam Kristus sebagai orang Kristen. Ketika Anda lelah, lemah, bahkan kalah, ya, jangan biarkan Anda tergelincir lebih dalam lagi. Segera saudara, ya, segera kembali kepada Tuhan, ya. Tuhan begitu mengasihi Anda dan Tuhan merindukan agar Anda senantiasa berjalan bersamanya. Di saat ini saya mau membaca dari Yohanes pasal ke-15. Yohanes pasal ke-15 ayat 1 sampai 8. Ayat Alkitab, kalau Anda pernah baca Alkitab, Anda akan ingat, ya. Bukan ayat Alkitab yang asing bagi Anda, tetapi akan menjadi asing kalau kita tidak mencernanya, kalau kita tidak hidup di dalamnya. Demikian saudara bunyinya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang masih berbicara kepada saya, yang masih berbicara kepada Anda, terutama sebagai orang Kristen, ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Mungkin Anda yang suka bertanam, Anda lebih tahu, ya, bagaimana memelihara tumbuh-tumbuhan, terlebih bunga-bunga, ya, kapan waktunya memangkas, kapan waktunya membersihkan dedaunan supaya pohon tersebut, kalau bunga, ya, bunganya nanti banyak, saudara. Kalau buah juga buahnya lebat. Tuhan Yesus sendiri berbicara, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapakan saudara? Oleh Tuhan Yesus sendiri dipotongnya, ya. Dipotongnya. Siapa yang motong? Apa saya, apa Anda, atau pendeta? Bukan. Bahkan pendeta pun akan terpotong kalau pendeta itu hanya titel pendeta, hamba Tuhan itu hanya titel hamba Tuhan, karena yang motong sendiri adalah Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, diapakan saudara? Dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Anda pilih mana? Pilih dipotong oleh Tuhan Yesus, atau pilih dibersihkan supaya buahnya tambah banyak, ya. Jangan sampai tahu-tahu Anda, tanpa Anda sadari, ternyata Anda dipotong, ternyata saya dipotong. Kenapa saudara? Karena kita tidak berbuah bagi kerajaan Allah. Kita tidak berbuah bagi Kristus Yesus. Bahkan kita menjadi apa saudara? Ganjalan. Orang yang mau datang, orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Anda justru jadi setannya, istilahnya begitu saudara, ya. Mengapa Anda tidak mau berbuah bagi Kristus kalau Anda orang Kristen loh, ya? Mengapa? Apa gunanya kalau Anda jadi Kristen tidak mau berbuah bagi Kristus? Ya, sebetulnya tidak ada gunanya saudara. Fungsinya saya dan Anda di dalam Kristus untuk melakukan kehendak Kristus. Karena apa? Kita bukan lagi menjadi milik dunia ini, tetapi kita telah menyerahkan diri kita untuk kembali dimiliki oleh Allah. Setelah manusia berdosa, manusia terjatuh di dalam dosanya,
manusia terputus komunikasinya dengan Allah, dan di dalam Kristus Yesus itu kita sudah kembali ya, direstorasi. Ya. Mengapa Anda mau jadi Kristen kalau tidak mau berbuah bagi Kristus? Ya. Siapa pendeta Anda, siapa yang ngajari Anda jadi Kristen, itu tidak benar. Atau Anda tidak mau ke gereja, ya. Anda bikin kekristenan cara Anda sendiri. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, sangat sederhana sekali perkataan Yesus ya. Cara bagi saya dan bagi Anda sebagai orang Kristen untuk berbuah bagi kerajaan Allah itu sangat mudah sekali, sangat simple. Seperti yang dikatakan Yesus, tinggallah di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau saya dan Anda tidak tinggal pada pokok anggur yang adalah Kristus sendiri. Demikian juga kita, ya, saya dan Anda tidak akan berbuah jika saya dan Anda tidak tinggal di dalam Yesus. Kalau saya dan Anda tinggal di dalam Yesus, ya kita akan berbuah. Dan setelah berbuah, kita akan dibersihkan oleh Yesus sehingga tambah berbuah banyak lagi. Pada waktunya, kita akan dibersihkan lagi supaya buahnya tambah banyak. Ya. Jadi kembali saudara, jangan sia-siakan kekristenan Anda. Ya. Tidak peduli Anda yang Protestan, Anda yang Katolik, hanya ada satu kekristenan yang benar, yaitu kekristenan yang dimiliki oleh Kristus. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Habis. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, saudara. Setelah Anda dibersihkan oleh firman, setelah saya dibersihkan oleh firman, kita percaya kepada firman, kita percaya kepada perkataan Allah, kita percaya kepada Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibersihkan dari segala dosa kita, saudara. Jangan biarkan kotor, jangan biarkan kosong. Anda ikuti resep Yesus. Anda ikuti resep Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, janji Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau saya dan Anda tinggal di dalam Yesus, jikalau kita memiliki persekutuan dengan Yesus, jikalau kita pada akhirnya bertumbuh mengerti dan tambah mengerti Yesus, ya, kita tahu mengapa kita jadi Kristen, kita tahu apa yang kita minta sebagai orang Kristen, dan permintaan kita tersebut akan membuat kita justru membuahkan buah yang lebat. Dan siapa yang dimuliakan Bapa di surga, itulah saudara dikatakan, demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kembali di sini Yesus memberikan ciri-cirinya, ya, ciri-ciri murid-murid Yesus adalah berbuah bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Anda menikmati akhir pekan, berkat Tuhan, dan biarlah di akhir pekan ini Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Anda. Amin.